Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Perkenalkan, nama saya Hafia Jessica. Teman-teman, pasti kalian sering berwisata ke Guci. Guci adalah salah satu tempat pariwisata terfavorit di Kabupaten Tegal. Jika kita ingin pergi ke Guci, maka kita akan melewati jembatan Kaligung. Nah, sebelum jembatan Kaligung, ada jalan yang menuju ke lereng Gunung Cirit. Di daerah tersebut, jalanan sering rusak, patah, bahkan longsor. Menurut warga sekitar, ada sepasang ular naga yang amat besar yang berpenghuni di daerah tersebut. Ular naga itu adalah si kasur dan si kringsing. Siapa sih si kasur dan si kringsing? Mau tahu tidak ceritanya? Mau. Cerita ini saya ambil dari cerita rakyat Kabupaten Tegal yang berjudul Malapetaka Si Kringsing dan Si Kasur, karangan Sriani Maya Bakti. Begini ceritanya. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sedang senang-senangnya mengawali kehidupan barunya. Zaman now, sebut bulan Mei. Sang suami bernama Kringsing dan sang istri bernama Kasur. Pada suatu hari, Kringsing menyatakan niatnya kepada Kasur. Istriku, aku akan membuka lahan di lereng Gunung Cirit untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita pula. Jika pekerjaan rumahku sudah selesai, cepat-cepatlah menyusulku menghadap nanti. Si Kringsing pun berpamitan kepada mertuanya. Bapak, tolong doakan saya ya, Pak. Ya, Nak. Bapak doakan supaya lancar dan selamat. Ojo ngelawan. Dong tekang ucapna salam. Lalu ucapna mantra. Manzulun selamat. Dasar pengantin baru, semangat kerjanya dua-dua. Hingga pada saat Kringsing tiba di lereng Gunung Cirit, dia lupa tidak membaca salam dan tidak membaca mantra yang diucapkan oleh mertuanya. Apa ya teman-teman mantranya? Ya, betul sekali. Mantranya adalah Manslumun selamat. Akhirnya, si Kringsing pun langsung membakar semak belukar hingga tubuhnya yang katal tidak ia rasakan. Pun menemukan sesuatu. Wah, apa itu? Telur. Tapi telur ini amat besar. Apakah ini mungkin telur ayam? Ah, pasti ini telur ayam. Akan kubawa nanti untuk makan siangku. Akhirnya si Kringsing pun membawanya di bungkuk untuk makan siangnya. Semilir angin di lereng Gunung Cirit membuat Kringsing tertidur lelap. Hingga pada saat ia bangun, perutnya terasa lapar dan ia pun bermaksud untuk membakar telur tersebut. Perutku terasa lapar, aku akan membakarnya sekarang. Setelah menunggu beberapa menit kemudian, telur pun matang. Wah, telurnya sudah matang. Aromanya membuat selera makanku kembali bangkit. Aku akan membelahnya dua untukku dan istriku.
Tiba-tiba badannya terasa panas dan perutnya terasa sakit sekali. Aduh, perutku sakit sekali. Badanku panas sekali. Air, air, air. Hingga pada saat Gringsing bangun dari pingsannya, ia amat terkejut karena separuh badannya telah menjadi ular naga yang amat besar. Dan pada saat itu pula istrinya Kasur datang menemui Gringsing di ladang. Tapi istrinya pun mencari-cari kemana keberadaan suaminya. Kang Gringsing, Kang Gringsing, di mana kamu, Kang Gringsing? Akhirnya si Kasur pun menemukan suaminya, Gringsing. Tetapi teman-teman, si Kasur terkejut karena ia telah melihat separuh badan suaminya telah menjadi ular naga yang amat besar. Si Gringsing pun menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Dan ia pun meminta si Kasur untuk memakan sebagian telur tersebut. Akhirnya si Kasur pun memakan sebagian telur tersebut. Dan ia pun sama-sama menjadi ular naga yang amat besar. Akhirnya mereka berdua pun sama-sama menjadi ular naga yang amat besar. Hingga pada sore hari, mereka pun belum kunjung kembali. Orang tua mereka pun amat cemas kepada anak-anaknya yang belum kembali. Dengan senang hati, orang tua mereka pun mengunjunginya di lereng Gunung Curit. Tapi pada saat orang tua Gringsing dan Kasur melihat anak-anaknya telah menjadi ular naga yang amat besar, orang tuanya pun terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa anak-anaknya menjadi ular naga. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari atas langit. Pisahkanlah kedua ular naga tersebut. Mereka harus dipisahkan dan mereka akan dipertemukan nanti hari kiamat nanti. Mulai saat itu kedua ular naga itu pun dipisahkan. Waktu terus berlalu. Mereka berdua tetap menjadi ular naga yang amat besar. Tetapi teman-teman, mereka menyimpan rindu hingga tidak bisa dibendung lagi. Si Gringsing pun muncul ke permukaan tanah untuk melihat istrinya Kasur. Tiba-tiba petir pun menggelegar. Cekat! Cekat! Salah satu mata Gringsing tak karena disambar petir. Begitu pula Kasur, rindu ingin bertemu Gringsing. Akhirnya si Kasur pun menampakkan dirinya di atas permukaan tanah. Tiba-tiba petir pun menggelegar. Cekat! Cekat! Jika ada petir yang menggelegar, itu tandanya kedua ular naga tersebut saling rindu satu sama lain. Menurut warga sekitar, ular naga tersebut sudah semakin dekat dan pergerakan tubuhnya membuat jalanan di daerah tersebut rusak, patah, bahkan longsor. Teman-teman, kita tidak boleh serakah, dan jika di tempat baru kita harus mengucapkan salam karena belum tentu di tempat baru itu sudah aman seperti yang kita lihat. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.